Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, wa ba'da tahiyat jamaah sekalian. Bapak Ibu yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-13 tarawih kita. Maka tidak ada ungkapan yang paling tepat untuk kita haturkan kehadiran Allah, melainkan dengan ungkapan alhamdulillah. Karena Allah masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan ini. Bulan yang penuh berkah. Bulan yang tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan Allah sendiri tidak memberikan keistimewaan bulan Ramadan ini kepada umat-umat selain umat Muhammad. Barangkali ada yang bertanya, loh, apanya yang beda? Harinya sama, siang malamnya sama, kok berbeda? Sama. Tapi nilai keberkahannya yang terkandung dalam bulan suci Ramadan itulah yang tidak sama. Bahkan lebih dari itu, Rasul sendiri menyampaikan kalau ada seseorang meninggal dunia, dia selesai melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka matinya seseorang itu berada satu tingkat di atas matinya orang mati syahid. Meskipun orang yang mati syahid itu perang bersama-sama dengan Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, sebagai ilustrasi kita, pernah sahabat Nabi yang bernama Tolhah bin Ubaidillah, ketika Rasulullah dan Tolhah dan para sahabat yang lain sudah berada di Madinah, tiba-tiba ada orang dari gurun pasir, dua pemuda yang menemui Tolhah bin Ubaidillah ini. Lalu ia katakan, Tuan ini sahabat Rasulullah tidak? Iya, saya sahabat Nabi. Kalau Tuan itu sahabat Nabi, tolong antarkan saya untuk menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolhah kaget. Ada apa? Sahabat-sahabat kalau menemui Rasulullah tidak usah pakai diantar. Apa kata dua pemuda ini, Tuan? Saya ini bukan orang Islam. Begitu tersentak hati Tolhah, jangan-jangan pemuda ini mau membunuh Rasulullah, mau memusuhi Rasulullah. Sempat berdiri dan sedikit agak tegang. Lalu dua pemuda ini mengatakan, Tuan, saya kedatangan ke sini dengan satu tujuan, ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat dan ingin masuk Islam. Singkat cerita, dua pemuda ini diantarkan ke hadapan Rasulullah dan dibimbing langsung oleh Rasulullah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masuk Islam. Ya, yang namanya manusia itu kan tidak sama. Sifat dan karakternya meskipun dua orang ini
Tidak sama. Meskipun sama-sama masuk Islamnya. Yang satu itu ibadahnya tekun. Sholatnya tekun. Poso Senin Kemisi tekun. Tahajudnya dukai. Luar biasa. Tapi yang satu biasa-biasa saja. Waktu sholat ya sholat itu biasa hidupnya. Tapi yang satu ini luar biasa tekunnya, bahkan sampai-sampai ketika Rasulullah itu perang Badar, dia ikut. Ya Rasul, saya ikut perang Badar ini. Kata Rasulullah, silakan Anda ikut perang. Di saat perang Badar itulah pemuda yang tekun tadi terkena panah persis di bagian dadanya, dan saat itu pula ia meninggal dunia. Tapi pemuda yang satu ini oleh Allah masih diberi kesempatan untuk hidup setahun ke depan. Setahun ke depan masih hidup. Baru setahun ke depan dia meninggal dunia. Maka di saat dia meninggal dunia, Tolhah teringat. Loh, yang meninggal dunia waktu mati syahid bersama dengan Rasulullah, yang meninggal dunia sekarang, itu kan dua pemuda yang pernah saya antarkan ke Rasulullah. Akhirnya di suatu malam, Tolhah bin Ubaidillah dalam mimpinya bertemu dengan dua pemuda ini. Bertemu dengan dua pemuda ini dan sudah berada di depan pintu surga. Selang beberapa saat kemudian, malaikat penjaga surga keluar. Dan dipeganglah tangan orang yang biasa-biasa saja itu oleh malaikat penjaga surga untuk dibawa masuk ke dalam surga. Sementara yang mati syahid itu belakang, baru malaikat keluar lagi lalu memegang tangan orang yang mati syahid baru dimasukkan surga. Di pagi harinya Tolhah bercerita kepada para sahabat, diceritakan tentang mimpi yang semalam ia alami. Bahkan sampai Rasulullah pun mendengar. Akhirnya apa kata Rasulullah? Amin zalika ta'jabun. Apa kalian heran? Apa kalian heran dengan peristiwa ini? Semua sahabat mengatakan, ya heran Rasulullah. Lawang ada orang mati syahid, kok meninggal yang mati syahid itu belakangan masuknya surga dengan orang yang biasa-biasa. Maka kata Rasulullah, ketahuilah, orang yang biasa-biasa saja itu diberi kesempatan untuk hidup setahun ke depan. Lah, setahun ke depan itu dia bertemu dengan bulan Ramadan, lalu ia berpuasa di bulan Ramadan dengan baik dan sempurna. Lah, maka derajatnya orang yang puasa Ramadan dengan baik dan sempurna itu sudah berada satu tingkat di atas matinya orang yang mati syahid. Dan itu kan harapan kita semua. Lalu kita bertanya, orang puasa yang bagaimana? Yang mempunyai nilai derajat satu tingkat di atas mati syahid itu, maka kita buka kembali. Ma huwa shaum wa ma adraka ma shaum. Puasa itu apa? Puasa itu kita kembali, kalau menurut etimologi adalah al-imsaku, mencegah atau menahan. Wastilahan menurut terminologinya adalah al-imsaku mimma yubtilu shauma min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Mencegah sesuatu yang dimasukkan dari perut, mulut sampai ke perut waktu subuh sampai waktu maghrib. Itulah pengertian puasa. Nah, kalau kita mengartikan puasa seperti itu, kita menjalankan puasa berdasarkan pengertian itu, banyak di antara kita yang mampu melaksanakan puasa. Jangankan 12 jam, 14 jam, 16 jam, banyak yang mampu di antara kita. Tapi kan bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Lalu apa yang dikehendaki oleh Allah dengan puasa yang kita laksanakan ini apa? Yang dikehendaki oleh Allah dengan puasa yang kita laksanakan bulan Ramadan seperti saat ini adalah pengendalian diri kita ini. Kita mengendalikan hal-hal yang sudah benar-benar bertentangan dengan nilai-nilai syar'i. Lisan kita jaga dari ucapan-ucapan kebohongan. Di saat kita mendapatkan amanah, kita dipercaya oleh seseorang, kita kerjakan dengan baik. Di saat kita
melaksanakan sesuatu jangan sampai bertentangan dengan aturan-aturan Allah. Dan inilah tanda-tanda orang yang munafik itu. Idza hadatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Itu semua kalau kita bingkai, kita tata benar, kita jaga, jangan sampai melanggar hal-hal itu. Tentunya itulah harapan kita dan tentunya itulah puasa yang dikehendaki oleh Allah. Makanya sampai-sampai orang yang berpuasa sekurang-kurangnya itu ada dua. Kalau puasa karena imannya menuruti perintah Allah, maka man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya. Dan puasa yang karena nafsuna, kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju'wal atas. Banyak orang yang puasa tapi tidak bermakna di hadapan Allah, hanya lapar haus semata. Karena apa? Ia tidak mampu mengendalikan dirinya, lisannya, matanya, telinganya, hidungnya, indranya, bahkan detak jantungnya kadang-kadang sakwa sangka mempunyai hal-hal yang jelek kepada orang lain. Sifat-sifat kemunafikan ini kalau dipelihara, tidak dikendalikan betul, tidak menutup kemungkinan puasa kita akan puasa yang bermakna nafsu di hadapan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah sekalian, mudah-mudahan kesempatan kita masih banyak. Marilah kita tata kembali, kita jaga lisan kita. Ketika kita diajak namimah, kita diajak membahas aib orang lain, kita diajak menyakiti orang lain, bahkan ucapan kita yang menyinggung perasaan orang lain, hendaknya kita kekang betul-betul. Dan itulah puasa yang sebenarnya. Kalau itu sudah kita kondisikan dalam kehidupan kita, insya Allah pasca Ramadan kita menjadi manusia-manusia yang suci bersih, kayaumin waladatuhu ummuhu, seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari kandungan ibu. Kenapa? Karena dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sisa-sisa Ramadan ini akan mampu kita kondisikan dengan baik dan kita mampu beribadah secara maksimal sehingga kita semua benar-benar dicatat sebagai min ibadiyas sholihun. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.